Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugis Ken. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Xiaoyan dengan cepat berkelana jauh ke dalam magma. Setelah Xiaoyan memasuki magma di sekitarnya secara otomatis akan menguap ketika mereka memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, jelas bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan halangan apapun. Kecepatan Xiaoyan saat ini berkali-kali lebih cepat dibandingkan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap berkelana jauh ke dalam magma. Di saat yang sama tubuhnya juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat dia melihat sekeliling magma, mungkin baginya untuk merasakan bahwa ada cukup banyak aura samar yang dengan cepat mendekatinya. Makhluk magma semacam apa itu? Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh, kakinya dengan lembut menekan di bawahnya. Segera fluktuasi spiritual yang luas dan kuat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap magma di sekitarnya meledak, banyak sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan jeritan sengsara yang tajam. Fluktuasi magma di sekitar Xiaoyan semakin intens setelah pekikan itu. Ia melihat sosok merah cerah bergerak cepat dari segala arah mengelilinginya. Mata Xiaoyan tertuju pada dua kadal berwarna putih krem yang tampak lebih tua dan kuat, dengan kekuatannya mencapai kelas Banseng. Xiaoyan menyadari bahwa Tian Huo Zunze mungkin mati di sini karena adanya keberadaan seperti itu di antara manusia kadal. Dia merasa lega tidak bertemu mereka sebelumnya, karena satu serangan dari keduanya bisa saja menghabisinya. Salah satu kadal putih kemudian berbicara dalam bahasa manusia, memperingatkan Xiaoyan untuk segera pergi, karena ini adalah makam dewa. Jika tidak pergi ia akan mati jika membangunkan penjaga. Xiaoyan terkejut meskipun bahasa itu terdengar asing. Kata-kata itu tetap dapat dimengerti. Makam dewa, mata Xiaoyan berkedip saat mendengar kedua istilah ini. Api merah melonjak di dalam magma, sementara Xiaoyan menyilangkan lengannya di depan dada tertawa dan bertanya, "Jika ada penjaga, bolehkah aku tahu apa yang dijaga?" Kadal api putih itu menatapnya dengan tatapan dingin, memperingatkan Xiaoyan untuk segera pergi atau mati. Mata kadal di sekitar mereka menunjukkan keganasan, sisik mereka tiba-tiba berubah. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang, meski niat menghabisi di sekitarnya semakin tajam. Jika ia menghadapi ancaman ini sebelumnya mungkin ia akan ketakutan, tetapi sekarang dua Banseng dan sekelompok ahli biasa tak lagi menakutkannya. "Aku harus menuju ke dasar magma apapun yang terjadi." Xiaoyan tertawa pelan, tubuhnya tidak bergerak, sebaliknya fluktuasi spiritual yang luas dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Magma bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual menyebar, diikuti oleh suara mendengung samar. Tubuh banyak kadal api di sekitar Xiaoyan bergetar tertekan oleh kekuatan spiritual yang menyusup ke jiwa mereka, menyebabkan formasi mereka kacau. Kedua kadal api putih terkejut melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa berteriak, magma di depan mereka meledak dan fluktuasi kuat yang tak terlukiskan menghantam tubuh mereka dengan kejam. Gelombang magma puluhan ribu kaki menyebar dengan cepat, meledakkan kedua kadal api putih. Mata mereka dipenuhi kejutan saat menatap Xiaoyan. "Enyahlah!" Xiaoyan berseru tegas, suaranya menggema seperti guntur. Teriakan itu membawa fluktuasi spiritual yang luas dan kuat menyebar dengan keras. Akibatnya area seluas 100.000 kaki di sekitar laut magma berguncang hebat membentuk gelombang raksasa. Suara teriakan itu menyebar mengirimkan kadal-kadal yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Namun Xiaoyan mengendalikan kekuatannya dengan hati-hati. Meskipun berhasil memaksa mundur makhluk-makhluk tersebut, ia tidak menghabisi mereka. Dia tidak mengenal tempat ini dan tak bisa memprediksi konsekuensi tak terduga jika ia terlibat dalam pembantaian besar-besaran. Terlebih lagi tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou Di terakhir di benua Douqi. Berhati-hati adalah pilihan yang bijak. Magma terbalik oleh kekuatan Xiaoyan, sementara kadal api yang tampak ganas itu mundur jauh dengan ekspresi terkejut, memandang sosok seperti dewa iblis dari kejauhan. Tekanan spiritual yang menakutkan membuat jiwa mereka bergetar. Mereka yang berani memasuki makam dewa akan menerima hukuman ilahi. Kedua kadal api putih itu menelan cairan merah dan meraung dengan suara serak. Xiaoyan hanya tersenyum tipis tak terpengaruh oleh ancaman itu. Hatinya mulai yakin bahwa di dasar magma ini pasti tersembunyi sesuatu yang besar. Makam dewa yang disebutkan oleh makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Tusi. Panas membara terasa di mata Xiaoyan saat memikirkan rumah dewa. Ia menjilat bibirnya, matanya terpaku pada magma hitam di bawah.
merasakan ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di ujung magma yang tampak tak berdasar, cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Semoga aku benar, Xiaoyan bergumam pelan, tanpa ragu tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilauan api yang meluncur menuju dasar magma dengan kecepatan setara kilat. Kadal api itu ragu sejenak saat melihat sosok Xiaoyan, tetapi akhirnya mereka tidak menghalangi langkahnya. Mereka sadar bahwa jika Xiaoyan berniat jahat, mereka semua mungkin sudah mati sejak tadi. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua kadal api putih saling bertukar pandang, mendengus dingin lalu bergerak bergabung ke dalam magma dan melesat menjauh. Tanpa hambatan dari makhluk api tersebut, kecepatan Xiaoyan semakin meningkat, namun meskipun ia bergerak dengan cepat ia masih belum mencapai dasar magma. Jalan di depannya semakin kental dan buram, magma yang bergolak menghalangi pandangannya. Xiaoyan sedikit mengernyit menghadapi situasi ini, namun dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi perkiraannya dan jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan hanya dengan kekuatan satu orang, mungkin hanya seseorang dengan kekuatan luar biasa yang dapat mencapai kedalaman seperti ini. Aku tidak percaya ini benar-benar tidak ada akhirnya. Xiaoyan tertawa pelan, tubuhnya terbang seperti meteorit, menciptakan ruang hampa di sepanjang jalannya, magma di sekitarnya hancur dan lenyap begitu ia lewat. Xiaoyan melaju melalui magma dengan sangat mudah. Seiring berjalannya waktu, warna magma di sekitarnya berubah dari merah cerah menjadi hitam pekat, namun setelah perubahan itu, kecepatan Xiaoyan mulai melambat, sepertinya ada panas misterius yang tersembunyi dalam magma ini, energi panas yang bahkan api lotus pemurnian iblis pun kesulitan untuk dimurnikan dengan cepat. Setelah perubahan lingkungan ini, mata Xiaoyan mulai berkedip cepat, namun kewaspadaan di matanya semakin padat ketika instingnya mendesak dan peringatan dalam hatinya melonjak. Dengan sigap dia menghentikan tubuhnya yang turun cepat. Magma di sekitarnya bergetar hebat dan meledak saat Xiaoyan berhenti. Dia segera mengalihkan pandangannya ke depan, merasakan dengan persepsi spiritual bahwa tempat ini mungkin adalah ujung dari magma, namun yang terlihat hanya magma yang tak berujung. Mata Xiaoyan terus berkedip, tanpa ragu dia mengulurkan tangannya. Api lotus pemurnian iblis menyala di atas telapak tangannya dan perlahan menyentuh magma di depannya. Magma berfluktuasi hebat saat tangan Xiaoyan bersentuhan dengannya, dan tangan itu langsung menghilang, seolah-olah menyentuh batas alam lain. Sebuah alam tersembunyi di dasar magma. Xiaoyan menyaksikan dengan takjub, tanpa sadar menarik napas. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk membangun alam, ia tahu bahwa bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi atau Gu Yuan mereka akan kesulitan mencapainya. Si Ancient God benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiaoyan tertawa pelan, rasa kagum muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang mampu melakukan hal seperti ini hanyalah seorang Dodi. Xiaoyan kini hampir yakin 80% bahwa rumah Dewa Kuno Tusi ada di sini. Kegembiraan terpancar di matanya. Setelah ragu sejenak dia mengatupkan gigi dan melangkah maju menuju dasar magma. Begitu memasuki ruang misterius itu, suara aliran magma menghilang. Sebuah alam sunyi dan redup terbentang, dipenuhi aroma kuno yang sudah lama ada. Mata Xiaoyan menyapu sekitar menemukan tempat itu kosong dan biasa saja. Dia melangkah hati-hati terbang melalui ruang kosong hingga berhenti beberapa menit kemudian, memfokuskan mata pada cahaya samar di kejauhan. Setelah ragu sejenak, dia mendekat dan akhirnya melihat bahwa itu adalah pintu batu besar berukuran 100.000 kaki. Pintu batu berdiri diam di ruang kosong, seakan-akan ada selamanya, memancarkan aura kuno yang mendalam. Di depannya ada bujur sangkar besar. Xiaoyan berhenti jauh dari pintu, matanya terfokus pada pemandangan misterius di ruang redup itu. Dia terdiam merasa sangat kecil di hadapan pintu batu yang megah. Rasa hormat muncul dalam dirinya tanpa disadari, namun segera digantikan oleh kewaspadaan. Pintu batu itu memberi dorongan yang sulit dia kendalikan, membuat seluruh tempat terasa sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiaoyan menatap pintu batu, akhirnya terfokus pada 3 kata kuno yang terukir di atasnya. Saat melihat kata-kata itu matanya menciut dan jantungnya berdebar kencang. Rumah Dewa Kuno, kata-kata itu sederhana, namun seolah mengandung kekuatan yang mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukannya. Xiaoyan tersenyum lebar saat melihat 3 kata itu. Namun senyumannya segera pudar saat rasa dingin tiba-tiba mengalir dalam hatinya, seolah ada sesuatu yang sedang mengamatinya. Perasaan aneh itu membuat ekspresi Xiaoyan semakin serius. Dia menyapu sekelilingnya namun tak menemukan apapun. Setelah beberapa saat matanya menyipit dan dia menundukkan kepala. Tiba-tiba pilar api muncul dari jarinya menyebar ke seluruh ruang gelap itu. Xiaoyan terkejut saat melihat ke bawah. Darahnya terasa berhenti mengalir. Tempat apa ini?
Dia merasa seolah-olah kulitnya akan meledak dalam ruang sunyi yang penuh misteri itu. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun Xiaoyan tanpa sadar merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber dari rasa dingin ini sepertinya dari makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang terbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Mata Xiaoyan bergeser di sepanjang tubuhnya. Namun dia masih belum bisa melihat ujung tubuhnya saat penglihatannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna keemasan, sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Xiaoyan terapung di ruang kosong, matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Bisa dibayangkan betapa luar biasa besarnya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat tubuh sebesar ini. Meskipun Xiaoyan telah berpengalaman bertahun-tahun, dia tetap terkejut menemukan makhluk sebesar itu, yang bisa melahap langit, ada di ruang gelap tepat bawahnya. Siapa yang menyangka makhluk menakutkan bisa berada di dalam ruang sunyi ini yang tampak seperti kehampaan hidup. Xiaoyan menelan ludah dengan gugup, keringat dingin muncul di dahinya. Dia mengamati makhluk besar itu dengan hati-hati, tapi bahkan dengan penglihatannya yang tajam, dia tak bisa menebak apa sebenarnya makhluk itu. Aku tidak boleh tetap di sini. Setelah menyadari bahwa gua dewa kuno tersembunyi di bawah dunia magma, Xiaoyan memutuskan untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah tampak mati dan tidak bergerak, jiwa di state-nya mendeteksi aura berbahaya yang tak kalah dengan Huntiandi atau Guyuan. Lebih baik tidak berlama-lama di sini. Langkah terbaik adalah mengumpulkan orang-orangnya dan membawa Guyuan untuk menyelidiki rumah dewa kuno ini bersama. Xiaoyan perlahan mundur, namun baru 10 langkah dia merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar. Meskipun gerakan itu kecil, mata Xiaoyan langsung menyusut. Dia yakin dengan kekuatannya bahwa makhluk misterius itu masih hidup. Pikiran ini membuat kecepatan mundur Xiaoyan melonjak pesat. Saat Xiaoyan mulai mundur, sepasang mata besar yang telah lama tertutup di ruang gelap itu tiba-tiba terbuka. Mata itu memancarkan sedikit kemerahan dan berukuran ratusan kali lebih besar dari Xiaoyan. Mata itu langsung terkunci pada Xiaoyan dan seiring dengan itu tekanan mengerikan menyelimuti tubuhnya, memperlambat gerakannya. Ekspresi Xiaoyan berubah dan dia segera mengaktifkan jiwa di state-nya. Dengan kekuatan itu dia berhasil mengurangi perasaan seolah terperangkap dalam rawa. Penjara makam, apakah kamu membawa giok kuno? Ruang bergetar saat kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak. Diikuti suara keras, Xiaoyan menatap sepasang mata besar yang dingin di kegelapan. Saya tidak sengaja masuk, mohon maaf jika mengganggu. Saya akan segera mundur. Xiaoyan menangkupkan tangan dan berbicara dengan suara dalam. Tak ada giok kuno. Suara itu terdengar diikuti oleh kekecewaan dan niat menghabisi yang dingin. Ini buruk. Ekspresi Xiaoyan berubah tajam setelah merasakan emosi itu. Tanpa ragu Purifying Demonic Lotus Flame menyelimuti tubuhnya, dia segera mundur dengan cepat. Jika kamu tidak membawanya, tetap di sini. Suara acuh tak acuh terdengar lagi, diikuti oleh seluruh ruangan yang bergetar. Pilar cahaya ungu keemasan menembus kegelapan dan meluncur ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan mendingin melihat serangan itu. Segel tangannya berubah dan tubuh spiritualnya yang besar muncul. Dia melebarkan mulutnya, mengeluarkan serangan spiritual yang melanda pilar cahaya dan bertabrakan dengan cahaya ungu keemasan dengan kejam. Badai meledak di ruang itu disertai suara keras. Badai menyapu namun cahaya ungu tetap bertahan. Kemarahan ilahi musim semi kuning dari jiwa di state Xiaoyan tak mampu menghancurkannya. Matanya menjadi lebih serius dan dengan perubahan segel tangannya, 2 gelombang spiritual ganas meluncur keluar. 2 serangan sonik spiritual menghantam cahaya ungu akhirnya menghancurkannya. Namun Xiaoyan terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki akibat sisa kekuatan serangan. Kekuatan yang menakutkan dari makhluk ini. Xiaoyan terkejut setelah pertukaran itu. Serangan acak saja memaksanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Kekuatan makhluk ini pasti setara dengan Huntiandi atau Guyuan. Jiwa di state, suara makhluk misterius di kegelapan terdengar sangat terkejut. Xiaoyan tidak punya waktu untuk merespons. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri dari dunia itu.